Guys, dampak corona sudah mulai nyata di depan mata kita, sudah mulai berasa dalam kehidupan perekonomian, dalam kehidupan pekerjaan, bahkan kehidupan sehari-hari juga berdampak banget. Sekarang banyak karyawan-karyawan yang sudah di PHK, ada juga yang masih bekerja tapi tidak dapat gaji, ada juga yang sudah dapat gaji tapi dipotong 50% bahkan 70%. eh Banyak keluh kesah yang terjadi di sana sini. Memang dampak corona ini sangat besar banget dalam kehidupan kita, nyata banget terjadi. Tapi apa sih yang bisa kita petik dari semua ini? Ya kita belajar menjadi pribadi yang lebih sabar, menjadi pribadi yang lebih bijak dalam mengelola keuangan, dalam eh, bersikap menghadapi dan menerima kenyataan hidup seperti itu. Tapi kadangkala kita sebagai manusia normal, uh, wajar juga kita menjerit dengan keadaan yang terjadi. Kita juga kadang denial, tidak menerima apa yang terjadi saat-saat ini. Contohnya saya sudah dirumahkan untuk tidak bekerja udah hampir seminggu, dan berasa banget karena saya ini tipe orang yang suka bekerja dan bekerja keras juga, sehingga apa ya, dirumahkan itu buat saya jadi momok yang sangat menakutkan, dimana saya tidak bisa beraktivitas seperti semula. Ada energi yang menurut saya tidak bisa saya salurkan seperti itu, jadi bertumpuk di dalam tubuh saya, yang ada saya cuma stres dan buntu gitu. Tapi mau keluar juga nggak bisa karena lockdown, karena corona dan sebagainya. Ya melockdown diri sendiri di rumah, mengisolasi diri sendiri, dan pemerintah juga akan memberlakukan lockdown sebagian daerah seperti itu. Dan saya nggak tahu apa dampak kedepannya, karena belum lockdown aja ini sudah berasa banget dampaknya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. uh, Apa ya, kata kasarnya banyak hal yang terhambat, baik itu cicilan, baik itu pengeluaran, baik itu kebutuhan, terhambat semuanya. Kita juga mau menyalahkan orang nggak bisa, karena mereka juga punya alasan yang sama dengan kita, bahwa corona terjadi di mana-mana yang mengakibatkan eh terhambatnya segala sesuatunya seperti itu. Apa ya, lelah, iya. Buat saya pribadi, bekerja itu hal yang menyenangkan, dan tidur itu atau kurang aktivitas, kurang gerak, bahkan kurang keluar rumah gitu, dapat udara lebih segar, itu buat saya pribadi itu lebih capek karena apa ya, tidak tersalurkan gitu energi yang ada di dalam tubuh. Yang biasa kita keluarkan berapa kalori, sekarang kita tidak melakukan aktivitas. Ya mungkin benar kata orang di luar sana atau pemerintah, lakukanlah hal-hal yang bersifat positif atau kegiatan yang bisa dilakukan di rumah dan produktif kayak gitu. Cuman untuk sejauh ini memang tidak semua orang punya kegiatan atau produktivitas yang bisa dilakukan di dalam rumah. Kebanyakan juga orang kan beraktivitas tuh di luar rumah. Jadi ketika memang sekarang sudah nggak bisa keluar rumah, jadi bingung juga mau ngelakuin apa di dalam rumah. Dan mungkin kalaupun ada kegiatan yang bisa dilakukan di dalam rumah, udah dilakukan dari beberapa hari yang lalu. Jadi sekarang intinya itu mati gaya, udah nggak tahu apalagi yang mau dilakuin gitu, karena semua hal sudah dilakukan, dari bersih bersih, dari yang menyelesaikan masalah yang belum pernah dijamah kayak berkas-berkas ataupun yang lain-lain, itu sudah dilakukan. Dan
sampai buntu mau ngelakuin apa lagi. Dan sekarang bertambah lagi masalah dengan masalah pekerjaan, karir dan sebagainya yang menjadi momok yang menakutkan, menjadi beban pikiran. Ini bakal bagaimana dan seterusnya kayak gitu. Berharap banget sama pemerintah memberikan solusi yang sekiranya bisa menyelesaikan dua mata sisi uang ini. Maksudnya jangan melakukan lockdown karena banyak orang yang akan dirugikan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dan banyak orang yang tidak akan bisa bekerja lagi. Ya mungkin sifatnya sementara, tapi itu akan sangat berdampak banget. Dan bagaimana caranya untuk melakukan social distancing, maksudnya memberitahukan ke masyarakat supaya kita semua terhindar dari corona dengan cara physical distancing atau social distancing kalau memang diperlukan, tetapi tidak mengurangi esensi dari produktivitas dan perekonomian kayak gitu. Susah sih, memang sulit, tapi kan pemerintah punya jajarannya, punya orang-orang dan kelompok yang membantu pekerjaan pemerintah sehingga tidak berpikir sendirilah untuk hal seberat ini begitu. Maksud saya mungkin bisa lah dikerahkan semua orang-orang terkait yang bisa membantu masalah ini cepat selesai, karena banyak banget orang-orang yang sudah kehilangan pekerjaannya di tengah pandemi corona ini, bahkan sebelum terjadinya lockdown gitu loh. Apalagi akan terjadi lockdown. Bagaimana sih kita bisa mencari solusi di tengah-tengahnya supaya orang juga bisa tetap makan tetapi tidak juga terpapar corona ini, dan secepatnya kita bisa melewati masa-masa sulit ini, seperti itu. Mungkin di luar sana banyak orang yang lebih susah dan lebih sulit hidupnya dibanding saya, dan saya tidak tahu bagaimana cara mereka survive di saat-saat seperti ini, karena saya secara pribadi aja merasa ini terlalu berat kayak gitu. Semoga pandemi corona ini cepat berlalu dan negara kita segera pulih, sama seperti negara Cina yang sudah mulai membaik, sudah mulai pulih. Bagaimana kita bisa belajar dan mengambil hikmah dari cara mereka bisa survive, ya kita lakukan yang terbaik bersama-sama. Thank you buat semua, mudah-mudahan kita tetap kuat, tetap bisa bertahan sampai pada saatnya kita terlepas dan terbebas dari semua ujian ini. Tetap semangat dan tetap sehat. Thank you guys.